Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Roy Gustaf dalam Ruang Dinamika Psikologi. Pada kesempatan ini, kita akan bahas tentang overthinking. Jadi, overthinking itu merupakan pemikiran-pemikiran yang negatif, yang berlebihan, yang terus diulangi atau terus di-recall oleh otak kita yang tanpa disadari. Ketika pemikiran-pemikiran itu masuk secara terus-menerus yang secara negatif, maka akan tersimpan di memori kita sebagai suatu peristiwa-peristiwa negatif. Nah, ketika tanpa disadari pikiran itu sudah tertanam secara negatif, maka saat individu dihadapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang dirasa itu akan mengancam diri individu, maka akan dimunculkan kembali pikiran-pikiran itu yang akhirnya membuat individu menjadi overthinking terhadap suatu hal yang sebenarnya itu hanya ada dalam pikiran dan tidak bersifat nyata. Ketika individu mengalami yang namanya overthinking, ada dua proses yang terjadi di dalamnya. Yang pertama adalah proses merenung secara berulang-ulang akan masa lalu yang pernah dialami. Dan yang kedua adalah proses mengkhawatirkan masa depan yang akan terjadi bagaimana ke depannya. Sehingga dua proses itu yang terus di-recall oleh pikiran-pikiran manusia sehingga muncullah overthinking. Seperti itu. Nah, teman-teman, ketika overthinking itu sudah mengganggu kualitas hidup teman-teman, aktivitas sehari-hari, pekerjaan teman-teman, maka hal itu perlu diatasi. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, yang perlu dilakukan adalah teman-teman membatasi informasi-informasi negatif ataupun informasi-informasi yang dirasa itu membuat teman-teman khawatir atau mengancam diri teman-teman. Jadi membatasi arus informasi yang masuk lewat media sosial. Misalnya nih, ada informasi-informasi terkait bencana, informasi-informasi terkait dengan kesehatan, informasi-informasi terkait dengan wabah, penyakit atau virus yang akhirnya itu mengganggu aktivitas teman-teman di dalam pikiran teman-teman yang menjadi negatif terhadap diri sendiri gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu dilakukan adalah teman-teman menumbuhkan kesadaran diri yang utuh gitu. Kesadaran diri yang dimaksud adalah teman-teman sadar bahwa teman-teman tidak hidup pada masa lalu dan masa yang akan datang, tetapi teman-teman ada pada masa sekarang atau here and now. Jadi ketika lebih sadar bahwa teman-teman di posisi sekarang atau here and now, maka akan lebih gampang teman-teman menyadari untuk mencari problem solving terkait dengan pikiran-pikiran yang berlebihan itu. Selanjutnya apa yang bisa dilakukan? Teman-teman harus memiliki atau berpikir positif. Sebenarnya gampang ya teman-teman untuk berpikir positif itu. Ya udah, nggak usah mikir yang negatif, pikir aja yang positif, buang jauh-jauh yang negatif. Ya gimana caranya ya? Kita belajar untuk selalu melihat sisi-sisi positif gitu ya dari sebuah peristiwa. Kita yakinkan diri kita yakinkan di pikiran kita bahwa hal-hal negatif itu hanyalah sebuah hal yang bersifat tidak nyata yang belum terjadi. Bahwa kita sekarang di posisi sekarang, kita harus sadar bahwa kita adalah pribadi yang utuh yang bisa menjalankan aktivitas dengan penuh makna di kondisi sekarang gitu. Sehingga itu akan lebih mudah untuk teman-teman berpikir positif. Selanjutnya, ketika teman-teman merasa lelah atau pikiran-pikiran itu datang, cobalah untuk beristirahat sejenak untuk bisa membuat pikiran teman-teman lebih tenang. Dan kemudian selanjutnya adalah teman-teman bisa untuk berlatih untuk terkait dengan mindfulness. Jadi teman-teman bisa menemukan arti atau makna, kemudian juga lebih memiliki kesadaran yang tinggi akan hidup, bahwa saya hidup di sekarang dan saya harus siap untuk menjalani kenyataan di masa sekarang. Karena
apapun itu saya harus terus maju dan terus menjalankan aktivitas bukan di masa lalu, bukan di masa yang akan datang, tetapi di masa yang sekarang. Dengan itu overthinking bisa diatasi, kemudian bisa lebih beraktivitas dengan baik dan kualitas hidup tidak terganggu. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di lain kesempatan di video-video berikutnya.